Di fase yang sekarang perencanaan menurut saya ya kita gemakan. Ibu-ibu yang punya medsos, bapak-bapak dan teman-teman yang punya medsos dan lain-lain sudah mulai bicara itu. Jadi kalau semua orang di Indonesia sudah berbicara tentang pansus dan lain-lain, itu sumbangan yang berarti dari setiap orang. Teman-teman anak muda yang punya TikTok ngomong soal pansus. Menurut saya gemakan semua yang ada di pansus itu untuk menjadi bagian dari perlawanan. Kita bertambah peluru banyak sekali. Banyak sekali yang tidak kita tahu, kita akan tahu. Jangan diam nonton, oh gitu, nggak cukup. Posting di Instagram, rekam videonya ketika seorang pembicara yang keren ngomong, sebar di TikTok dan lain-lain. Semua orang lakukan itu. Itu akan jadi revolusi media sosial di Indonesia. Dan kalau yang melakukan banyak, itu luar biasa. Dirty Voters dalam waktu 8 hari, 7 hari sudah 20 juta yang nonton. Bayangkan kalau pansus itu disiarkan langsung oleh 5 saja stasiun TV secara langsung setiap hari. Berapa puluh juta setiap kali tayangannya ditonton orang. Emak-emak nih, Ya. kalau mau terlibat, itu kan berarti kerjaannya orang DPR aja. Ya. Kalau emak mau terlibat, di mana peran civil society di tengah berjalannya pansus atau hak angket itu? Ya. Di mana peran para pemuda, milenial, Ya. dan bapak-bapak ini di mana perannya? Ya. Sekarang ini kita ada di zaman di mana satu dengan yang lain tidak terpisah dan satu dengan yang lain bisa menjadi jurnalis, pembuat berita dan lain-lain dengan kesulitan yang hampir dibilang tidak ada, hanya dengan punya masing-masing handphone. Jadi mari kita bedakan antara 3 fase dalam urusan pansus. Pengusulan sampai kemudian disepakati untuk dijalankan, itu fase pertama sekarang ini. Yang kedua, berjalannya pansus dalam waktu yang ditentukan. Katakanlah misalnya disetujui itu usulan 20 hari, 25 Februari sampai 17 Maret. Maka itulah fase yang kedua. Fase yang ketiga itu adalah ketika pansus sudah menghasilkan sesuatu dan kemudian harus didesakkan menjadi keputusan politik dan hukum yang punya kekuatan. Ini 3 fase yang berbeda. Di fase yang sekarang perencanaan menurut saya ya kita gemakan. Ibu-ibu yang punya medsos, bapak-bapak dan teman-teman yang punya medsos dan lain-lain sudah mulai bicara itu. Jangan lupa, di dalam monitoring media sosial yang disebut sebagai percakapan, intensitasnya, besarannya, berapa banyak yang terlibat, itu amat sangat penting. Jadi kalau semua orang di Indonesia sudah berbicara tentang pansus dan lain-lain, itu sumbangan yang berarti dari setiap orang. Teman-teman anak muda yang punya TikTok ngomong soal pansus. Pansus Pilpres, jangan pemilu. Karena kalau pemilu nanti teman-teman legislatif akan terusik. Jadi kalau pansusnya pansus pemilu, legislatif kan ikut diobrak-abrik. Nah, biarkanlah teman-teman legislatif mengurus, mengamankan, dan menjaga hak mereka. Sambil proses perhitungan berjalan, kita urus Pilpres ini. Sehingga namanya Pansus Pilpres 2024, bukan Pansus Pemilu 2024. Nah, itu digemakan. Terus kemudian, jadikanlah itu percakapan kita sehari-hari. Sehingga ketika orang meneliti, atau orang menelisik misalnya Twitter, itu jadi trending topiknya, jadi trending di mana-mana dan seterusnya, itu sumbangannya besar itu. Ketika pansus itu berjalan, kita tidak jadi penonton. Sekalipun dalam bayangan saya ketika pansus mengatakan ini terbuka untuk umum, boleh dipublikasi, itu 20 hari siaran langsung tuh. Bayangkan, 20 hari siaran langsung isinya kebok-bokan pemilu diangkat satu persatu. Menurut saya, gemakan semua yang ada di pansus itu untuk menjadi bagian dari perlawanan. Kita bertambah peluru banyak sekali. Banyak sekali yang tidak kita tahu, kita akan tahu. Jangan diam nonton, oh gitu, nggak cukup. Posting di Instagram, rekam videonya ketika seorang pembicara yang keren ngomong, sebar di TikTok dan lain-lain. Semua orang lakukan itu. Itu akan jadi revolusi media sosial di Indonesia. Dan kalau yang melakukan banyak, itu luar biasa. Dirty Voters dalam waktu 8 hari, 7 hari sudah 20 juta yang nonton. Bayangkan kalau pansus itu disiarkan langsung oleh 5 saja stasiun TV. Secara langsung setiap hari. Berapa puluh juta setiap kali tayangannya ditonton orang. Orang bisa sambil masak, sambil nonton pansus. Orang sambil ronda, nonton pansus. Ya kecuali ketika ada Liga Champion mungkin, ketika ada ini. Nah ini urusan-urusan yang kadang-kadang nggak bisa diganggu.
Itu udah tabiatnya penggemar sepak bola itu. Dan tapi bayangkan, semua orang kemudian terserap energinya untuk menjadi penyelamat Indonesia ketika pansus itu mengharu biru kita. Aktifkan diri. Dan ketika sudah selesai, maka kita bisa bikin petisi yang lebih formal. Kita galang petisi di mana-mana. Petisi yang ditandatangani oleh semua orang yang sekarang dengan gampang diedarkan kan lewat teknologi untuk membuat tuntutan yang spesifik. Nanti kita tuntut. Dengan hasil pansus seperti ini, kami warga negara Indonesia menuntut 1, 2, 3 tanda tangan semua orang secara digital. Dahsyat itu. Ini yang dibicarakan Kang Ep, ini yang disebut barisan, ya, bukan kerumunan. Baru barisan di fase awal. Ya. Oke. Ya. Barisan fase kedua rencananya gimana? Nah, jadi ketika pansus ini sudah beres, saya sendiri termasuk orang yang belum bersedia, tidak ikhlas, tidak mau mengatakan bahwa pertarungan sudah selesai. Menurut saya belum selesai. Bagaimana mungkin selesai? Karena yang disebut pemilu itu adalah kampanye dengan segala prosesnya, pemungutan suara, penghitungan suara. Suara kita belum dihitung. Apanya yang sudah selesai? Sehebat apapun orang mengatakan quick count itu akurat, itu bukan sistem hitung pemilu. Alat prediksi hasil pemilu. Apakah quick count bisa keliru? Quick count bisa keliru, terutama sebab kelirunya adalah kalau C1 plano di TPS yang jadi sampel keliru. Jadi saya perlu beritahu nih, sistem quick count itu adalah satu lembaga quick count akan menarik sampel sejumlah TPS, misalnya 6.000 katakan. 6.000 TPS seluruh Indonesia, sistem samplingnya, pengambilan acaknya itu sudah ada, standar. Itu sudah standar akademik ilmiah yang diuji di mana-mana lah. Oke, tidak ada kekeliruan soal itu. Diambillah 6.000. Kalau dari 6.000 itu 2.000 TPS C1 planonya bermasalah, itulah yang dipindahkan oleh enumerator namanya. Petugas yang bertugas di TPS dari satu lembaga quick count. Surveyor lah, periset, tenaga quick count di TPS namanya enumerator. Maka dia akan pindahkan itu C1 plano yang hasil perhitungan di TPS itu ke dalam aplikasi quick count dia. Masuk, kemana masuknya? Ke lembaga quick count itu dan langsung ke televisi. Jadi zaman dulu, televisi itu dipasok sama lembaga quick count, kalau sekarang enggak. Link yang sama dibuka untuk TV. Jadi masuk ke satu lembaga, pada saat yang sama masuk ke TV, itu muncullah di layar. Itulah sistemnya. Nah, dengan sistem itu sebetulnya kekeliruan yang amat sangat merusak, amat sangat vital itu adalah kalau ternyata C1 planonya bermasalah. Nah, sekarang sudah mulai ditemukan kan C1 yang bermasalah. Bahkan seorang kawan tadi di Gerakan Warga Jaga Suara menunjukkan ke saya beberapa TPS yang sama dengan C1 yang beda. Nah, ini harus hati-hati. Maka sekali lagi saya ingin katakan dengan segala penghormatan saya atas semua hal yang berjalan, dengan lembaga-lembaga yang bekerja, orang-orang yang sedang berkhidmat sekarang, pemilu 2024 sama sekali belum selesai. Karena suara belum dihitung. Suara baru dipungut dan belum dihitung. Kan pemungutan suara, berarti suaranya dipungut. Suara baru dipungut, belum ada penghitungan suara. Setelah penghitungan suara, pengesahan terjadi, barulah kita sebut pemilu selesai. Baik. Kalau tidak ya belum gitu. Minum dulu Pak Ep. Ya. Nih, Pak Ustadz tahu saya terlalu bersemangat. Iya. Quick count itu apa sih? Kata Pak Anies. Kayak orang periksa darah. Ada pasien. 12 jam sebelum saya ambil sampel darahnya. Kan quick count itu ngambil sampel ya. Jadi ketika kita periksa darah kan mewakili keseluruhan kondisi tubuh. Benar nggak itu? Benar kan? Jadi quick count itu sama dengan periksa sampel darah. Tapi masalahnya harusnya kan 12 jam sebelumnya puasa dulu. Ini enggak. Pasiennya dikasih daging, kolesterol. Ya. Disuruh minum yang manis-manis.
minum susunya yang manis-manis gitu. Apalagi? Menjelang pasien ini saya ambil darahnya, saya kasih lihat duit di depan matanya, langsung saya ambil darahnya. Gitu. Kira-kira hasil darahnya sesuai dengan kondisi tubuh yang sebenarnya atau gara-gara sudah saya rekayasa? Gitu melihat quick count kira-kira. Jelas ya? Ini gampangnya melihat quick count, kata Pak Anies itu kayak begitu. Kalau mau lihat normalnya seseorang diambil darahnya, suruh puasa dulu 12 jam. Ya, jangan dibombardir, kasihan gak pasiennya? Datanya menjadi objektif gak? Gak objektif, itulah sebetulnya yang terjadi dengan quick count. Hah? Iya kan pasien itu udah saya kasih makan yang enak-enak, sama dagingnya kolesterolnya naik gitu kan. Saya kasih minum manis gitu ya. Menjelang saya periksa segini duit di depan matanya gitu kan. Gimana kondisi batinnya itu? Ya, langsung saya ambil darahnya kira-kira. Ya seperti itulah gambaran quick count hari ini. Artinya apakah ini menggambarkan orang Indonesia secara keseluruhan dengan pilihannya? Tidak. Disinilah pilihan bermoral dengan pilihan yang dibumbui dengan tekanan dan imbalan. Jadi sampel darah yang saya ambil tadi sebetulnya bercampur dengan tekanan enggak? Makan ya, awas kalau enggak makan. Enggak saya kasih uang nanti. Sesudah saya kasih uang, ini kan imbalan nanti nih. Ya, akan ada balas jasa. Apalagi kalau sampai dokter-dokternya saya ancam juga untuk semua kasih itu. Pasien di rumah sakit kamu. Yang kasihan sebetulnya pasien-pasien rumah sakit jiwa, Pak. Dan pemilihnya banyak ke sana, Pak. Pasien-pasien rumah sakit jiwa ini telah diteliti pemenangnya ke sana. Ini supaya Kang Ep istirahat minum dulu ya. Dikasih intermezzo yang berat-berat.